Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai pengantar analisis jaringan sosial atau kalau bahasa Inggrisnya social network analysis gitu ya. Nah, tujuan utama pembicaraan ini adalah untuk memberikan pengenalan yang sangat sederhana tentang analisis jaringan dan terutama dalam penerapan ilmu sejarah gitu ya. Oke, pendahuluan ini terbagi dalam 5 bagian pendek gitu ya. Meskipun sulit untuk membahas setiap detailnya, namun hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu setiap orang untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, untuk bagian pertama ini gitu ya, memperkenalkan analisis jaringan dan konsep utamanya. Sebagai pengantar, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh untuk mengilustrasikan perbedaan antara struktur analisis dan analisis statistik lainnya. Memberikan konteks untuk apa yang akan kita pelajari. Ini merupakan contoh sangat sederhana untuk menunjukkan cara merepresentasikan dengan secara grafis gitu ya. Oke, pada grafik ini sebuah sisi menghubungkan dua simpul yang menunjukkan hubungan tak berarah antara dua elemen. Nah, manifestasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena sering muncul di sekitar kita. Contohnya apa? Yaitu peta kereta gitu ya, iklan maskapai penerbangan, jaringan objek, dan lain-lain. Jenis diagram ini dapat menggambarkan jaringan orang, organisasi, tempat, objek, dan lain-lain gitu ya. Demi demonstrasi ini, Anda dapat membayangkan dua orang yang tengah menulis surat satu sama lain. Dengan demikian, hubungan ini mewakili sejumlah huruf seperti 10. Kita tentu dapat menganalisis isi surat kedua orang ini dari perspektif kualitatif gitu ya. Nah, namun gitu ya, mereka juga dapat ditempatkan dalam konteks surat lainnya. Setelah kita menambahkan orang lain yang berkomunikasi dengan kedua protagonis, kita akan menemukan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki hubungan yang sama. Menarik untuk diketahui bahwa beberapa orang dapat menjadi penghubung atau jembatan antara dua orang. Dalam contoh ini ada 3 orang. Perhatikan ya. Oke. Tentu saja, terlepas dari hubungan antara protagonis yang kita analisis, tetangga ini juga dapat memiliki hubungan dan mengetahui hubungan ini ada sangatlah penting. Agar kita bisa memperluas pemahaman, menyadari bahwa meskipun kita paling tertarik pada dua protagonis, mereka bukan satu-satunya faktor dalam hubungan dan belum tentu menjadi pusat perhatian gitu ya. Dalam kasus komunikasi, desentralisasi ini bahkan lebih jelas karena orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan kedua tokoh utama kita juga dapat saling mengirim dan menerima surat gitu ya. Jadi tetangga dari tetangga ini juga bisa punya tetangga. Kita bahkan bisa membayangkan untuk melangkah lebih jauh. Itu semua tergantung pada basis data yang kita tangani gitu ya. Untuk membantu kalian memahami pentingnya konteks dalam memahami hubungan ini gitu ya. Mari kita bayangkan ke-10 huruf ini belum muncul dalam konteks yang berbeda dari sudut pandang struktural. Apa sih struktural? Yaitu keterhubungan gitu ya. Nah, jumlah orang atau huruf dan hubungan itu sama persis di keempat grafik ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, namun mereka didistribusikan secara berbeda. Di sini, hubungan yang ditandai warna biru pada gambar memiliki arti yang sangat berbeda dalam 4 situasi gitu ya. Misalnya, ketika 10 surat ini dikirimkan ke pusat jaringan yang dibangun di sekitar dua protagonis kita. Kalian lihat bagian kiri atas. Atau hubungan antara kedua protagonis menghubungkan kedua kelompok yang tidak memiliki hubungan di bagian kanan atas. Atau ada beberapa kelompok yang tidak terhubung satu sama lain. Dan hubungan komunikasi antara kedua protagonis terjadi di salah satu kelompok aja. Kalian bisa lihat yang bagian kanan bawah. Isi 10 surat, diantaranya keduanya ini tidak pernah berubah ya. Jika kita membatasi diri pada analisis kualitatif surat-surat ini, kita akan sampai pada interpretasi yang sama, yaitu konteksnya terhubung. Tetapi konteks di mana mereka muncul begitu berbeda sehingga kita dapat memberikan mereka makna dan status lain. Ada beberapa hal menarik lainnya dari keempat kasus ini gitu ya.
Nah, faktanya keempat situasi ini adalah versi Anscombe Quartet yang diadaptasi untuk analisis jaringan. Francis Anscombe menulis dalam artikelnya tahun 1973 ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk memvisualisasikan data meskipun perhitungannya ketergantungannya tunggal lebih populer dalam statistika. Dia menunjukkan bahwa 4 set data yang sangat berbeda dapat memiliki karakteristik statistik yang sama. Misalnya apa? Contohnya rata-rata sama, variansinya sama, korelasinya sama, regresi linear sama, dan sebagainya. Jika hanya kita mengandalkan statistik untuk menafsirkan kumpulan data ini, kita akan kehilangan yang namanya informasi sangat penting, gitu ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keempat jaringan terdiri dari jumlah titik, sudut, dan sisi yang sama. Jadi, mereka ini memiliki kepadatan yang sama juga. Namun, yang lebih penting lagi, jumlah koneksi persimpulan juga memiliki distribusi yang sama. Nah, dalam kasus satu titik sudut gitu ya memiliki 8 koneksi, 2 titik sudut memiliki 7 koneksi, dan seterusnya. Jadi, jika kita hanya membuat laporan statistik sederhana dari jaringan ini, kita akan kehilangan yang namanya informasi struktural yang sangat penting gitu ya. Oleh karena itu, ini merupakan dorongan untuk memvisualisasikan internet atau setidaknya bisa menggunakan beberapa posisi yang sangat ketat, sedikit tapi. Mereka yang percaya bahwa kemurnian angka matematika dan statistik tidak perlu disajikan dalam gambaran yang pada hakikatnya tidak sempurna. Faktanya, kita tahu bahwa pemrosesan gambar itu bermasalah. Terkadang visual tidak cukup untuk membuat pokok bahasan kita menjadi lebih jelas bagi pembaca. Namun visualisasi adalah alat eksplorasi yang sangat berguna bagi kita untuk memahami data, gitu ya. Tentu saja, keempat kondisi yang kita miliki di sini sederhana. Jika kita memperluas contoh ini, bayangkan ada puluhan ribu surat dalam basis data yang melibatkan ribuan koresponden, gitu ya. Nah, kemudian kita harus menemukan cara baru untuk membaca jaringan gitu ya. Karena jaringan kompleks dengan ratusan simpul itu sudah sulit dibaca. Kalau yang datang puluhan ribu seperti dikatakan sekarang akan lebih sulit lagi. Kalian bisa lihat gambarnya. Bagaimana kalau seperti ini gitu ya. Nah, jaringan yang kompleks ini dan luas ini yang seperti galaksi yang tidak dapat ditembus adalah apa yang kita sebut namanya bola rambut atau monster spaghetti. Kita melihat kelompok gugusan area dengan kepadatan rendah, tetapi ya kita tidak bisa membacanya dengan mata kita. Kita butuh matematika untuk mengartikan ini, dan ya tidak ada gunanya ya menggambarkan ratusan ribu hubungan ini secara grafis. Nah, itu berarti bahwa tidak digunakan dengan cara yang sama. Ini bukan hasil penelitian itu sendiri, tetapi antarmuka dari eksplorasinya, gitu ya. Oke, pengenalan ini dimaksudkan untuk menggambarkan hakikat analisis jaringan, yaitu menganalisis konteks struktural. Namun, mari kita kembali ke dasar terminologi. Pada dasarnya, objek yang kita kendalikan, grafik, terdiri dari titik dan garis. Kita biasanya menyebutkan simpulan atau not yang terhubung oleh tepi atau busur. Ini adalah metode yang sangat sederhana untuk mengekspresikan hubungan antara dua elemen yang sangat abstrak. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati mengenal makna yang kita berikan pada konsep-konsep abstrak ini. Realitas tidak dapat direduksi menjadi abstraksi seperti itu tanpa membayar harga tinggi untuk penyederhanaan yang ekstrim. Ini adalah pemodelan data yang membangun model yang dapat diterapkan secara sistematis. Jika kita memandang hal ini sebagai pengurangan kompleksitas, kita dapat bersikap kritis terhadap prosesnya. Jadi pendekatan ini memungkinkan kita menggunakan semua alat teori grafik dengan sangat efisien saat membangun model, baik seseorang, organisasi, objek, dan lain-lain. Jika titik-titik jaringan umumnya mudah didefinisikan, memilih jenis hubungan yang tepat lebih penting. Sesuatu tepi dapat diarahkan atau tidak diarahkan. Ia juga dapat jadi timbal balik yang belum tentu berarti sama dengan tidak diarahkan. Nah, secara umum, hubungan dalam grafik yang kita pelajari dikodekan dengan cara yang sama. Namun, kita juga menghadapi situasi yang berbeda saat membangun model. Beberapa hubungan memiliki arah yang seperti surat pos, yang lainnya tidak memiliki arah, seperti persahabatan.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam sebagian besar studi empiris tentang jaringan hubungan dapat diukur dan mereka dinyatakan dalam ketebalan berdasarkan kekuatan hubungan atau beberapa kali hubungan yang sama secara berurutan. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita ke part 2 bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.